Assalamualaikum anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Ayo belajar bersama. Agar channel ini dapat berkembang dan kalian juga lebih mudah menemukan channel ini, like dan subscribe dulu ya. Terima kasih. Baik anak-anak, kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Pada hari ini kita akan mempelajari tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan. Pembelajaran 2. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan perjalanan online ke pasar. Adakah di antara kalian yang pernah ke pasar? Bagaimana cara mencintai lingkungan pasar? Ayo kita pelajari sama-sama. Kalian perhatikan ya gambar tentang kondisi dua pasar yang berbeda. Perhatikan gambar ya. Di gambar yang pertama itu terdapat pasar di mana lorong pasarnya itu terdapat beberapa sayuran yang berserakan di sepanjang lorongnya. Kemudian di pasar yang kedua itu pasar kelihatan bersih dan tertata rapi. Nah, menurut kalian, kondisi pasar yang seperti apa yang nyaman? Tentu kondisi pasar yang lebih bersih dan lebih tertata akan lebih nyaman ketika kita mengunjunginya. Nah, bagaimana keadaan pasar di sekitarmu? Apakah merupakan pasar yang bersih dan nyaman? Ataukah pasar yang justru masih kumuh dan jorok? Sekarang kalian buka buku tematika kalian halaman 101 sampai dengan 102 ya. Buku tematika subtema 3. Kita akan membaca teks tentang pergi ke pasar. Kita baca sama-sama ya. Pergi ke pasar. Pulang sekolah, Udin, Lani, dan Beni berkunjung ke pasar. Beni ingin membeli sapu ijuk titipan ibunya. Hari itu, pasar terlihat ramai. Mereka masuk ke bagian dalam dan mencari penjual sapu ijuk. Tak berapa lama, Udin menutup hidungnya. Ia tak kuat menahan bau menusuk yang datang dari sampah yang berantakan di pasar. Lani dan Penny juga ikut menutup hidung mereka. Untungnya, penjual ijuk segera terlihat. Mereka segera mendatangi dan membeli sapu ijuk. "Penny, ayo kita segera pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan dengan baunya," bisik Udin. "Iya Udin, ayo kita pergi," sahut Penny. "Mengapa baunya bisa seperti ini teman-teman?" tanya Lani. "Sepertinya keadaan ini karena banyak sekali sampah yang tidak dibuang di tempatnya, sehingga baunya busuk. Aku khawatir pembeli bisa sakit." "Wah, kalau seperti ini terus, bisa-bisa nanti terjadi banjir karena aliran air tidak lancar," keluh Udin. "Apa yang harus kita lakukan ya teman-teman?" "Salah satunya kita harus membuang sampah pada tempatnya," jawab Penny. Dalam hati mereka tidak ingin hal seperti itu terjadi pada lingkungan pasar. Hari itu Lani, Penny, dan Udin mendapat pengalaman berharga. Dari teks yang kita baca tadi kita mendapatkan beberapa informasi, di antaranya lingkungan pasar kotor dan kumuh serta tercium bau yang menusuk. Banyak sampah yang tidak dibuang pada tempatnya, sehingga sampah menusuk dan menimbulkan bau. Lingkungan pasar menjadi tidak sehat dan bisa menimbulkan banjir. Sampah yang berserakan dapat mengakibatkan gangguan kesehatan dan gangguan lingkungan. Orang-orang yang membuang sampah sembarangan ini sudah mengambil hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang bersih. Kita mempunyai tanggung jawab untuk mencintai lingkungan, termasuk pasar. Kita seharusnya membuang sampah pada tempatnya dan juga memisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik. Kita harus ingat, hak kita berbelanja dengan nyaman di pasar. Sedangkan kewajiban kita adalah menjaga kebersihan dan ketertiban pasar. Selain pasar, bagaimana cara menjaga lingkungan di sekitar kita?
Cara menjaga lingkungan diantaranya kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kita sesuaikan antara sampah organik ataupun sampah anorganik. Kita pisahkan ya. Kemudian kita bisa menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Kita juga bisa membersihkan selokan dari sampah. Dan juga kita tidak mencemari lingkungan di sekitar kita ya. Hidup di lingkungan bersih dan nyaman merupakan hak setiap orang. Oleh karena itu, setiap orang wajib menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Ayo kita cintai lingkungan kita. Nah, anak-anak, setelah kita tadi melakukan perjalanan online ke pasar, sekarang kita akan mempelajari karya seni montase. Pernahkah kalian melihat karya seni montase? Bagaimana cara membuatnya? Montase adalah karya seni yang dihasilkan dengan cara menggabungkan beberapa gambar, atau gambar itu disusun atau digabung sehingga membentuk rangkaian gambar baru. Coba kalian perhatikan gambar montase di layar ya. Ini adalah contoh dari montase. Jadi kalian bisa mencari gambar di mana saja, bisa di koran, bisa di majalah, ataupun bisa memvariasi dengan kertas origami ya. Dan kita akan menyusun gambar-gambar itu semua menjadi rangkaian gambar baru yang membuat cerita baru. Nah, bagaimana sih teknik dari membuat montase itu? Teknik membuat montase dibuat dengan cara menempelkan potongan gambar menggunakan perekat atau lem. Kita bisa membuat montase dengan berbagai tema sesuai dengan keinginan kita. Nah, bagaimana cara membuat montase? Kita perhatikan sama-sama ya. Cara membuat montase. Yang pertama, kita menyiapkan kertas gambar. Kemudian kita menyiapkan majalah atau koran yang akan kita cari gambar-gambar di dalamnya nanti, yang nantinya akan kita potong ya. Kemudian kita juga menyiapkan lem dan gunting. Bahan-bahan ini mudah kita temukan. Nah, sekarang bagaimana cara membuat montase? Cara membuat montase. Yang pertama, kita akan mencari gambar-gambar bertema lingkungan alam dari majalah ataupun dari koran. Misalnya, kita akan mencari gambar awan, gambar burung, gambar gunung, gambar tumbuhan. Nah, kemudian kita gunting gambar-gambar pada majalah ataupun koran yang cocok dengan tema. Selanjutnya, potongan-potongan kertas tadi akan kita susun sesuai dengan keinginan. Kita perhatikan susunan gambar agar montase yang dihasilkan menjadi lebih serasi. Kemudian kita tempelkan gambar pada kertas gambar menggunakan lem. Nah, sekarang kita mendapatkan gambar baru yang berasal dari susunan potongan-potongan gambar tadi. Itulah yang disebut dengan montase. Mudah bukan cara membuatnya? Nah, sekarang saatnya kita berlatih. Pada pembelajaran kali ini terdapat 2 tugas ya. Yang pertama, bagaimana cara mencintai lingkungan sekolah kita? Kalian uraikan apa saja sih cara-cara mencintai lingkungan sekolah kita? Tugas yang kedua, kalian buatlah sebuah karya seni montase bertema tentang lingkungan. Kalian bisa mencari gambar dari koran ataupun majalah, kemudian kalian menempelkannya pada kertas gambar membentuk montase. Jadi kalian gabungkan gambar-gambar tadi ya, susun menjadi montase. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita ya. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.